Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Salam kreatif, salam besot Indonesia. Di kali ini kita bakal menjelaskan bahwasannya definisi kaos yang bagus ya, sablon kaos yang baik dan bagus. Jadi kan banyak tuh kawan-kawan yang nggak paham di gimana sih bang bedakan sablon manual sama sablon digital, terus kayak mana bang ngecek kebagusan sablon tadi bang gitu kan. Nah di kali ini di depan kalian ini ada beberapa jenis kaos. Oke, bisa dilihat juga beberapa jenis kaos ya. Ini ada Cotton Combat 24S, ada Cotton Combat 30S, juga ada teknik sablon digital juga ada. Oke ya, ini ada beberapa, ntar kita jelasin nih di beberapa script, tapi kita mau menjelasi dari satu persatu nih. Oke. Verifikasi untuk beberapa item sablon yang bagus, pastinya satu tergantung penggunaan tidak pecah. Ya, jadi sablon yang tidak pecah itu adalah salah satu rekomendasi sablon yang bagus gitu. Beberapa kali kita review untuk melihat ya lebih tepatnya hasil sablon yang setelah disablon itu banyak uji coba kita yang kurang baik, yang mungkin nggak bisa layak lah untuk kita lempar ke konsumen. Makanya itu kali ini kita bakal beritahu ke kawan-kawan semua bahwasanya gimana memilah dan memilih atau melihat kualitas sablon yang baik gitu. Yang pertama nggak pecah. Jadi kalau kita tarik itu nih, ini ada contohnya ya kawan-kawan ya. Jadi ada beberapa sablon yang kurang baik. Jadi kalau sablon yang kurang baik itu dia mau kayak gini nih. Ini pecah ya kawan-kawan ya. Jadi ini dia mau ngelentek, ini kurang baik, ini aku tuh memang kurang bagus untuk dikonsumsi para konsumen, dan ini adalah salah satu hasil yang menurut saya recommended ya. Jadi ditarik gini pun dia nggak bakal pecah, gini pun nggak bakal pecah dia. Nih. Jadi ada juga beberapa lagi sablon yang bagus, ini dia nggak pecah ya kawan-kawan. Oke, jadi bisa dilihat dari ininya, dari teksturnya. Mengenal dan mengerti jenis sablon, nah ini juga nggak pecah. Tapi ini sablonnya sablon apa ya? Sablon digital nih. Untuk era sekarang itu sablon DTF menjadi tolak ukur atau menjadi nilai unggul para sablon yang ingin mengkonsumsi sablon yang bagus ya. Kita rekomendasi ke DTF atau manual gitu. Sama-sama kita rekomendasi, tapi setiap sablonan itu ada minus dan plusnya. Di depan ini beberapa contoh ya, sablon plastisol, sablon rubber, dan sablon digital atau DTF, digital transfer film. Oke, jadi kalau sablon manual itu ada terbagi dua golongan, sablon plastisol sama sablon rubber. Jadi sablon itu terbagi dua golongan, sablon dengan basic base water atau water base, yang disebutnya itu sablon yang menggunakan sablon yang bahan utamanya itu simulasinya air. Jadi sablon yang berbasis air itu namanya water base atau sering disebut dengan sablon rubber ya. Yang kedua ada oil base, yaitu sablon yang berbasis minyak. Jadi yang biasa disebut di kalangan sablon itu sablon plastisol. Nah, menjadi sablon yang rata-rata digunakan para pelaku brand-brand besar saat ini, dan menjadi sablonan yang digunakan para vendor-vendor sablon yang ada di Indonesia sih lebih tepatnya. Dan di era 2023 telah masuk sablon digital ya. Sablon digital itu sablon yang dikelola menggunakan mesin, yang dimana hasilnya sih lebih enak ya digunakan, karena dia bisa full color, juga bisa satuan, bisa cetak skala 1 atau memang skala banyak ya. Jadi kalau sablon DTF ini recommended untuk para konsumen yang pengen cetak brand sendiri tapi cuma satu kaos gitu kan, itu recommended sih. Untuk yang lagi di belakang layar nih, lagi megang kamera nih, yang mau nyablon ya, nanti kita kasih bantu nih. Kita kasih bantu untuk ini, ada beberapa item sablon, ntar bisa dibawa pulang deh gitu kan. Thank you ya untuk kawan-kawan belakang layar kita, thank you gitu. Udah paham ya berarti ya, yang satu tidak pecah pastinya sablon, yang kedua pastikan itu tidak luntur.
sablon tidak luntur itu merekomendasi kita bahwasannya bang ini sablonnya luntur nggak gitu. Tapi kalau kalian menanyakan bang itu sablonnya bisa digosok nggak, nah gitu. Kalau sablonnya bisa digosok, mudah-mudahan bisa pecah atau bisa bagus. Kalau bisa lengket ke sablon itu dia tergantung buat. Tadi kayak saya jelaskan bahwasanya sablon itu ada dua tipe manual dan tipe digital. Tipe digital ini biasanya bisa disetrika gitu, bisa disetrika menggunakan temperatur suhu yang udah ditentukan. Kalau sablon manual itu ada dua tipe juga. Yang nggak bisa digosok itu adalah sablon yang jenisnya plastisol, yang jenisnya itu berbasis oil atau minyak ya gitu. Tapi kalau sablon rubber, insya Allah dan mudah-mudahan itu bisa digosok gitu. Jadi sablon yang basicnya air seperti ini juga, sablonnya basic air, dia bisa digosok gitu. Jadi nggak perlu sungkan untuk menggosoknya karena memang dasarnya karena air ya. Jadi mudah-mudahan nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk gambar yang udah dicetak gitu. Jadi aman ya, aman untuk gambar-gambar yang misalnya ini mau di sablon, mau di setrika gitu kan. Jadi alhamdulillah aman. Tapi jangan dibuat untuk di media plastisol, karena media plastisol ini lebih lengket nanti kalau kena gosokan dan temperatur yang nggak dialasi sama kertas dia bakal lengket. Tapi kalau rubber insya Allah enggak gitu. Dan di situ sih untuk yang pastikan, yang pertama tidak pecah, yang kedua tidak luntur, yang ketiga itu yang baiknya itu tidak lari dari gambar. Jadi kalau para konsumen itu ada mesen sablonan gitu ke vendor-vendor yang lain, pastikan gambarnya itu minimal di 85 sampai dengan 99% itu sama gitu. Jadi sablon itu kita nggak bisa, kalau di sablon manual kita nggak bisa nyamakan itu gambarnya itu di 100% sama, tapi menyerupai 100% itu oke. Tapi di lain dengan sablon digital. Sablon digital itu dipastikan gambar yang udah kita setting di komputer, gambar yang udah kita setting di komputer itu nggak bakal ada nilai perubahannya karena dia dicetak oleh komputer gitu. Kalau untuk biaya kosnya pasti lebih mahal di biaya digital gitu dibandingkan biaya manual. Tergantung penggunaan dan konsumtif dari setiap konsumen yang ingin nyetak kaosnya sendiri. Itu 3 tips dari kita untuk menilai bagaimana sih bagus tidaknya nilai sablon tadi gitu kan. Yang pastinya satu tidak pecah, yang kedua tidak luntur, yang ketiga itu tidak lari dari gambar objek yang kita pesan. Jadi itu beberapa tips nih. Kalau memang mau banyak tipsnya lagi bisa lihat atau memang bisa langsung datang ke workshop kita yang ada di Tembung. Alamat lengkapnya ada di Google Map ya. Jadi jangan lupa kasih bintang 5 juga. Dan sekian dari informasi kita dari sablon Tembung. Itu mungkin ada beberapa tips yang bisa kita berikan untuk simulasi pengenalan sablon yang baik dan benar, dan bagaimana cara kita untuk memilih vendor yang baik itu. Ntar kita bisa konsultasi langsung atau memang bisa main ke sablon Tembung. Dan untuk kawan-kawan, ini dari kita dan sekian dari kita. Jangan lupa subscribe, komen, share, dan like. Balik-balik ya, tapi sama aja ya kan. Thank you everybody. Salam besut, salam kreatif, salam besut Indonesia. Oke.